Bel berbunyi menandakan jam masuk sekolah telah tiba. Bel berbunyi tepat jam 7 dan gerbang sudah mulai ditutup. Semua siswa-siswi pun masuk ke kelasnya masing-masing. Assalamualaikum. Pagi, Bu. Ya ampun, kalian ini ya, udah jam segini kalian baru masuk. Udah telat, seragam yang gak rapi. Masukkan baju kalian dan segera duduk. Siapa yang tak tahu mereka? Semua penjuru sekolah pasti tahu mereka siapa. 3 orang yang selalu bersama mengelilingi sekolah. Mereka adalah siswa nakal di sekolah ini. Cara berpakaian yang tidak rapi, selalu membuat onar, terlambat, dan tidak pernah menaati peraturan sekolah. Lagi-lagi mereka telat. Aku sampai bosen dengan omelan Bu Tika. Sama aku juga. Yang bikin mereka telat tuh apa sih? Udah biarin aja, mereka kan emang biasa gitu. Saatnya istirahat. 3 jam kemudian, bel berbunyi menandakan waktu istirahat telah tiba. Kamu mau tajab, Dak? Iya udah kusem banget nih aku. Kita kan mau ke kantin, jadi harus cantik dong. Dari tadi Salma ngeliatin kamu terus tuh. Kenapa Sal ngeliatin aku terus? Kamu mau? Oh enggak, aku kan OSIS, mana boleh. Di sisi lain, Yazid yang ingin keluar kelas melewati meja Rida dan Nisa pun menoleh sembari berkata, Buset, mukbang orok ya kalian. Berisik tahu nggak? Emang kenapa sih? Kan cantik gini. Widih, rajain aja tuh Sal. Berisik, gak usah gaya deh. Razia, kamu aja suka bawa rokok kan? Salma hanya terdiam mendengar adu mulut yang dilontarkan mereka. Memang faktanya, Raffi, Dede, dan Yazid kerap membawa rokok ke area sekolah. Namun, anehnya mereka selalu lolos dan tidak pernah berhasil terkena razia dan mendekap di ruang BK. Nisa, Rida, bibir kalian kemerahan. Hapus. Kamu juga Yazid, bawa rokok tahu. Kamu habis ngerokok ya? Ngerokok aja enggak, asal nuduh nih kamu. Pasti kamu ngerokok kan sama teman-teman kamu? Yazid tidak menjawab pertanyaan tersebut dan bergegas pergi sembari memasang raut wajah meledek. Salma merupakan ketua kelas dan anggota OSIS yang selalu memperhatikan penampilan teman kelasnya. Ia adalah ketua kelas yang bertanggung jawab, walau jabatan tersebut kadang membuat dirinya lelah. Mengingat teman-teman kelasnya yang kadang selalu melanggar peraturan sekolah dan tidak bisa diingatkan olehnya. Setelah habis waktu istirahat, bel pun berbunyi pertanda pelajaran akan berlangsung kembali. Namun, sepertinya akan ada masalah datang menghampiri. Terlihat, Raffi, Dede, dan Yazid melangkahkan kakinya keluar kelas. Kalian mau kemana? Bu Erni mau masuk kelas. Terserah kita lah, lagian pelajaran Bu Erni ngebosenin. Kamu tuh ya, susah kalau dibilangin. Kalau Bu Erni marah gimana? Bodo amat, emang kita takut. Lagian kenapa sih marah-marah terus? Tahu, bisanya marah-marah terus. Cepet tua loh. Daripada kalian sukanya ngelanggar aturan sekolah, suka bikin onar, sering telat, selalu buat masalah. Emangnya keren ya kalau begitu? Mereka terdiam. Tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut lantaran pertanyaan tersebut memang benar adanya. Namun, ucapan Salma akan terus terdengar seperti angin lalu. Mereka tetap pergi keluar kelas dan melakukan sesuatu sesuai yang mereka inginkan. Sudah biasa, pikir mereka. Mereka pun pergi ke belakang sekolah. Tepatnya di kelas yang sudah tidak terpakai. Tempat itu kerap sekali mereka jadikan tempat untuk merokok. Biasanya anak kelas lain pun akan bergabung bersama mereka. Akhirnya kita bisa nyebat. Asem banget ini. Yoi. Kelas nggak jelas, kerjanya marah-marah terus. Persis kayak Bu Tika. Tapi untungnya kita nggak pernah dicepuin kalau kita mau ngerokok. Iya sih, ada enaknya juga ya. Kan emang seharusnya dibawa santai aja, bro. Beberapa jam kemudian, setelah bel yang menandakan berakhirnya pelajaran Bu Erni, mereka memasuki kelas dan langsung kembali ke meja mereka satu persatu. Raffi memilih untuk tertidur saat kembali ke kelas, namun Yazid dan Dede memilih untuk keluar kelas kembali. Entah mereka ingin melakukan apa. Tak lama, sekitar 30 menit,
Raffi pun akhirnya bangun dari tidurnya. Ia keluar kelas bermaksud ingin mencari kedua temannya. Ia berjalan menuju tempat ia dan kedua temannya merokok tadi. Pikir Raffi mungkin mereka di sana. Sesampainya di sana, tanpa aba-aba, Dede melayangkan satu tinjuan ke arah Raffi. Hal tersebut membuat Raffi tersungkur. Hal tersebut terlalu cepat dan tanpa aba-aba. Curang ya kamu. Ini semua gara-gara kamu anak donatur yayasan ya. Bisa-bisanya aku dan aja dikeluarin dari sekolah sedangkan kamu enggak. Hah? Kamu ngomong apa sih, Dek? Udah, jangan ribut. Kita dikeluarin, Vi, dari sekolah. Orang tua aku sama Dede tadi dipanggil ke sekolah. Kami resmi dikeluarin karena merokok di area sekolah. Hah? Dikeluarin? Gimana bisa? Siapa yang nyepuin kita? Cepuin kita. Enggak, cuma Yazid sama aku yang dicepuin. Salma, Vi, dia yang ngaduin. Mendengar penjelasan Yazid, Raffi pun terdiam sembari memegang area wajahnya yang penuh memar. Setelah menatap kedua temannya, ia pun pergi dari ruangan tersebut. Salma! Apaan sih, Vi? Sakit tahu. Bener, kamu yang nyepuin Dede sama Yazid. Aku gak berniat cepuin mereka berdua, Vi. Tapi mereka udah bener-bener keterlaluan. Tapi kenapa cuma mereka berdua, Sal? Kamu pikir selama ini aku gak cepuin kamu? Mama kamu punya kuasa penuh di yayasan sekolah ini, Vi. Aku benci banget sama kamu. Karena kamu selalu dapat pembelaan dari pihak sekolah. Uang selalu saja membutakan mata manusia. Kamu pikir aku mau jadi anak yang selalu diatur oleh uang? Kamu tahu apa sih, Sal, tentang hidup aku selama ini? Hidupku ini cuma seharga uang, Sal. Mendengar hal itu pun, Salma seketika terdiam. Dirinya terkejut melihat Raffi seperti sosok yang berbeda dari biasanya. Ini bukan seorang Raffi yang nakal, pembangkang, dan keras kepala itu. Sosok yang dia lihat sekarang hanyalah sosok lemah yang terlihat lelah akan semuanya. Aku mohon banget sama kamu, Sal. Bilang ke pihak sekolah kalau kamu salah lihat orang. Aku cuma punya Yazid sama Dede, Sal. Tapi aku memiliki satu syarat untuk kamu. Kamu harus berubah menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Aku berjanji, Sal. Aku pegang janjimu. Aku akan melaporkan ke pihak sekolah bahwa aku salah melihat orang. Dan besok kedua temanmu itu tetap bisa bersekolah di sini. Dengan sedikit tenaga yang dia miliki, Raffi pergi meninggalkan lorong itu untuk pulang ke rumahnya. Beruntungnya, bel sekolah sudah berbunyi ketika dia berjalan meninggalkan sekolah. Keesokan harinya. Pada hari ini, dia berharap semuanya sudah berjalan seperti semula. Dia berjalan meninggalkan rumahnya untuk pergi ke sekolah, dan tiba-tiba dia sadar akan sesuatu. Waktu masih menandakan pukul 6:50. Namun, mamanya itu sudah pergi bekerja tanpa berpamitan dengannya. Bahkan, Raffi sudah tidak heran lagi. Itu adalah hal biasa setiap harinya. Dia langsung berangkat ke sekolah dengan perasaan yang tidak beraturan. Saat di sekolah, Raffi berjalan menuju ruang kelas dengan berharap kedua temannya sudah berada di kelas. Ketika sampai di depan pintu, betapa leganya dia melihat Yazid dan Dede sedang duduk di bangku belakang. Woi, Pi, ayo sini, jangan di depan pintu. Depi, jangan ngelamun gitu. Banyak setan di pintu mah. Iya. Tahu gak, Pi? Kemarin hampir aja aku diusir dari rumah. Tapi tiba-tiba ada telepon dari pihak sekolah kalau aku nggak jadi dikeluarin dari sekolah. Aku sih udah mikir kalau ini pasti ulah kamu, Pi. Iya tahu. Kemarin aku udah mau diamuk sama ayah. Tapi alhamdulillah belum sih. Tapi kamu ngapain sampai kita berdua nggak jadi dikeluarin? Udah, kalian gak usah mikirin itu. Yang penting sekarang kita harus Raffi, sini kamu. Mana janji kamu, Vi? Ini apa-apaan lagi? Malu-maluin sekolah aja kamu, Vi. Ketiga orang yang ada di situ terkejut bukan main. Apalagi Raffi yang ternyata dirinya lah tersangka utama. Raffi terdiam melihat isi dari kertas yang dilempar oleh Salma. Tahukah kalian surat apa itu? Kamu gila ya, Vi? Gak nyangka ternyata kamu pecandu narkoba. Kalian terkejut? Semua yang mendengarkan juga terkejut akan hal itu. Ya, kalau kalian berpikir itu adalah surat dari sekolah, tentu saja kalian salah besar. Itu adalah foto-foto di mana Raffi sedang mengkonsumsi sebuah sabu yang terlihat seperti gula bubuk. Pi, ini nggak benar kan? Kamu nggak segila ini kan, Pi? Si Rapi kayaknya mau sok-sokan ngeprank kita ya. Di ruang kepala sekolah. Ketika Raffi masuk, benar saja, di sana Raffi melihat sang mama duduk bersama Bu Rida selaku kepala sekolah. Raffi terlihat menghindari kontak mata dengan sang mama
yang menatap dirinya dengan tatapan sendu. Bagaimana dengan Salma? Dia menunggu di depan ruangan karena Salma merasa bahwa itu terlalu privasi untuknya. Silakan duduk, Raffi. Ibu akan mengkonfirmasi apakah itu memang benar kamu pelakunya atau bukan. Bu Rida meletakkan sebuah bungkusan plastik kecil dengan perekat untuk penutupnya. Berisi sebuah bubuk putih terlihat halus seperti gula. Namun, apakah itu? Raffi seketika terdiam melihat bungkusan kecil itu. Raut wajahnya langsung berubah menjadi tegang dan takut. Raffi tidak mengira dia seceroboh itu ternyata. Seorang siswa menemukan ini di tempat loker meja kamu di kelas. Dia membawanya kepada saya dan ternyata siswa itu pernah melihat kamu mengkonsumsinya dan memfoto untuk dijadikan bukti. Ibu nggak akan memberitahu siapa siswa itu, tapi kamu harus tahu ini bukanlah kasus yang mudah ditangani karena mengancam nama baik sekolah. Dan kemungkinan besar karena kamu sudah legal bisa saja kamu dijebloskan ke penjara. Mama, ini nggak seperti yang Mama pikir. Kamu ini gila ya, Raffi. Mama sudah mati-matian berjuang mencari uang untuk kamu. Tapi apa balasan kamu, Raffi? Mama ini sayang sama kamu, nak. Sayang. Iya sayang, kata Mama. Selama ini aku tumbuh dengan uang Mama di mana saat aku butuh Mama. Belum sempat sang mama menjawab perkataan dari anaknya, tiba-tiba terdengar suara telepon. Dengan bergegas, ibu beranak satu itu mengangkat panggilan. Ketika mendengar suara dari seberang telepon, ibu anak satu itu langsung terduduk dengan tatapan kosong dan hampa. Ibu, ada apa Bu? Tenang dulu Bu. Mama kenapa Ma? Maafin Raffi Ma. Raffi salah udah ngelakuin hal itu. Raffi menyesal Ma. Ayo hukum Raffi. Jangan diem saja Ma. Hancur sudah hidup Mama, Vi. Hancur. Perusahaan Mama ditipu, Vi. Bagaimana hidup kita selanjutnya, Vi? Mama tidak bisa menolong kamu lagi, Vi. Bagaimana Bu? Perusahaan Ibu bangkrut. Lalu bagaimana dengan kerjasama kita Bu? Sepertinya saya tidak bisa menjadi donatur bagi sekolah ini lagi, Bu. Kalau seperti ini, dengan mudah saya akan mengeluarkan Raffi dari sekolah ini Bu. Kami pihak sekolah tidak bisa menutup kasus sebesar ini di hadapan publik Bu. Kami adalah sekolah yang sangat amat menjaga nama baik. Besok pagi, surat DO Raffi akan saya kirimkan ke rumah Ibu. Sepertinya sekarang Ibu dan Raffi bisa meninggalkan ruangan saya sekarang juga. Dasar manusia gila uang. Kalau kalian tanya keadaan Raffi, untuk memberi pembelaan pun dia sudah tidak ada tenaga. Dia hanya bisa pasrah menerima semua kenyataan yang terjadi ini. Dengan berat hati, Raffi dan sang ibu meninggalkan ruangan itu. Pi, gimana keadaannya sekarang? Kamu nggak akan dikeluarin kan, Pi? Maaf ya teman-teman. Aku udah nggak bisa sekolah di sini lagi. Perusahaan Mama aku kena tipu. Jadi Mama aku nggak bisa jadi donatur di sekolah ini lagi. Gak apa-apa kok. Mau bagaimanapun, kita akan tetap jadi teman apapun keadaannya. Makasih ya kalian masih mau temenan sama aku walaupun aku udah seret kalian ke dalam masalah ini. Santai aja lah, Pi. Kita kan temen, cuy. Tanpa mereka bertiga sadari, ada sesosok ibu yang melihat kebersamaan sang anak dan temannya. Membuat ibu itu merasa bahwa dirinya kurang memperhatikan anaknya. Sampai-sampai anaknya berbuat sejauh itu. Kini dia sadar bahwa uang itu bukan hal yang harus diutamakan dalam hidupnya. Dimana semakin kalian mengejar uang, semakin banyak kalian kehilangan kebersamaan. Lihatlah betapa butanya manusia di luar sana akan uang. Bahkan, mereka terlihat hancur hanya karena kehilangan uang. Ingatlah, kalian semua, bahwa kebahagiaan tidak bisa kalian beli dengan uang. Kebersamaanlah yang paling mahal harganya. Hanya orang terpilih yang akan merasakan itu. Kalian bisa membeli semua dengan uang, tapi kebersamaan tidak bisa kalian beli dengan uang.